Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Faslun fi istihbabi tardidil ayati littadabbur. Faslun fi istihbabi tardidil ayati littadabbur. Tentang istihbab, dianjurkan tardidil ayah, mengulang-ulang ayat, littadabbur, untuk ditadabburi atau direnungkan maknanya. Fadhal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف. Dalam arti sudah kami jelaskan di fasal yang sebelumnya tentang anjuran at-tadabbur, anjuran mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa bayana mauqi'ihi, dalam arti penjelasan tentang mauqi'nya, maksudnya tentang pengaruhnya. Begitu juga ta'assur as-salaf, dan kebiasaan as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, termasuk daripada kebiasaan mereka bahwa mereka itu selalu atau seringkali mentadabburi makna-makna daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka di sini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bilang seperti firman-Nya Subhanahu wa ta'ala dalam surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qal, dan kami meriwayatkan dari Abu Dzar. Sekali lagi ya, dan kami meriwayatkan dari Abu Dzar dalam arti dengan sanadnya, dengan sanad al-Imam An-Nawawi. Ente di sana. Dengan sanad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qal, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama qama, dalam arti berdiri melaksanakan qiyamul lail, salat malam, bi ayatin, dengan membaca satu ayat, yuraddiduha hatta asbah, beliau ulang-ulangi sampai masuknya waktu subuh. Dan yang dimaksud daripada ayat tersebut yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wal ayatu
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dalam arti ayat dalam surah Al-Maidah ayat 118 dari surah Al-Maidah. Ayat 118 dari surah Al-Maidah. Jadi begini. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika qiyamul lail, beliau setelah Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, membaca beberapa ayat dari surah Al-Maidah, membaca ayat-ayat dari surah Al-Maidah. Kemudian ketika beliau sampai pada ayat 118 dari surah Al-Maidah, itu beliau ulang-ulang sampai masuknya waktu subuh. Sampai masuknya waktu subuh. Dan ayat ini berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dalam arti, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jikalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang sebelumnya, ini tentang siapa? Tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berkata atau berdoa dengan seperti ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengingat umatnya. Mengingat umatnya dalam arti apa? Jangan sampai engkau ya Allah mengazab umatku, menyiksa umatku, menurunkan siksaan kepada umatku. Jikalau itu yang terjadi, engkau berhak karena mereka adalah hamba-hambamu. Akan tapi yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ampunan untuk umatnya. Makanya ayat ini diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang beliau bayangkan pada saat itu adalah siapa? Keadaan umatnya. Taib. Tentang ayat ini, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sering mengulang-ulang. Jadi ayat 118 dari surah Al-Maidah ini sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang pertama tadi sudah jelas dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulang-ulang ayat ini ya dalam qiyam lailnya, dan ini berkaitan dengan at-tadabbur. Rasulullah mentadabburi dengan mengulang-ulang. Taib. Dalil yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam suka mengulang-ulang ayat ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Tadi itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa hadis Abu Dzar ini rawahu siapa? An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Al-Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Taib. Yang kedua, ya dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma.
Jadi kata beliau bahwa pada suatu hari atau pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam membaca ayat ini, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi yang artinya apa? Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, farafa'a yadayhi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya, dan ini adab dalam doa, mengangkat kedua tangan. Faqala aw waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Dalam arti, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Seperti yang kita bilang tadi. Jadi yang Rasulullah bayangkan itu siapa? Dari ayat ini umatnya. Jadi jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa umatnya, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksa kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tapi yang diharapkan oleh beliau adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Oleh karenanya beliau berdoa terus, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, wa baka. Sampai Rasulullah itu menangis. Kemudian qala Allah azza wa jal li Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril alaihi salam, Qul li Muhammad inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Jadi turunlah engkau wahai Jibril dan sampaikan kepada Muhammad, Qul li Muhammad, katakan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik, sungguh kami akan membuatmu senang dengan umatmu, wala nasu'uk, dan tidak akan membuatmu sedih karenanya. Perhatikan. Inna sanurdik, kami akan membuat engkau senang, ridha kepada umatmu. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan membuat engkau maksudnya sedih, karena sedih itu dari keburukan terhadap umatmu. Engkau akan senang insyaallah nanti, wahai Muhammad, terhadap umatmu engkau akan senang. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini para ulama menjelaskan tentang hadis ini secara khusus. Hadis yang kedua ini yang di Sahih Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Yang dimaksud daripada inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk itu fi maqam syafa'ah. Fi maqam asy-syafa'ah. Jadi dalam kejadian syafaat yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Dan itu juga hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bawah al-arsh dengan lama. Seperti itu kata Rasulullah. Sambil memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sambil Rasulullah memuji Allah dengan pujian-pujian yang sebelumnya Rasulullah tidak pernah memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Intinya dengan lama, sujud dengan lama. Terus kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'.
Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak. Sal tu'tah, mintalah, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaatmu, berikanlah syafaatmu kepada siapapun, niscaya aku izinkan. Niscaya aku izinkan. Washfa' tushaffa', niscaya aku izinkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berdoa dan berkata, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Seperti yang doa ini. Dalam arti, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Paham atau tidak? Di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahwa syafaatku itu untuk para pendosa besar dari umatku, li ahlil kabair. Jadi kalau seandainya ashabul kabair dari umat Rasulullah itu mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hari kiamat, lebih utama lagi yang tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Akan tapi mereka cukup banyak mendapatkan daripada dosa-dosa yang kecil. Kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah itu mendapatkan ampunan Allah. Jadi seperti itu ya. Syafaat ini pertolongan, syafaat ini perantara antara si hamba itu dengan surga Allah, atau antara si hamba itu dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi dosa-dosa itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang bisa menghapus dosa-dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Faham atau tidak? Jikalau si hamba itu mendapatkan syafaat Rasulullah, dapat ampunan Allah. Itu maknanya. Bagi orang yang mendapatkan syafaat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tapi jangan dipermainkan perkara ini. Kemudian hanya bersandar kepada syafaat Rasulullah, terus di dunia mempermainkan agama Allah, mempermainkan syariat Allah, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menasehatinya, dia bantah. Kemudian dia bilang, sudah gampang itu semua. Wong nanti di hari kiamat ada yang namanya syafaat Rasulullah dan ana bisa mendapatkannya. Ente bisa menjamin dari mana? Betul kata Allah kepada Rasulullah itu, washfa'tu syafa', berilah syafaatmu kepada siapapun, saya akan aku izinkan. Tapi bukan maknanya seorang di antara kita menjamin 100% bahwa dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat terus bermaksiat di dunia. Itu enggak bisa seperti itu. Faham atau tidak itu? Bahkan itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan pastinya tidak ada di antara kita itu yang sempurna dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna. Masih banyak kelalaian, masih banyak yang kurang. Di sisi lain, kita juga bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maksum, yang maksumin, yang terpelihara dari dosa. Pasti kita berdosa. Akan tetapi ketika seorang di antara kita di dunia ini bertakwa semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum, semampu dia. Kemudian di situ masih ada kekurangan, masih ada dosa, di sini fungsi syafaat. Kekurangannya itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut telah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jelas itu bagaimana penjelasannya tentang perkara syafaat ini ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian juga di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, qal wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Tamim ad-Dari ya radhiyallahu taala anhu, atau an Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Kalau dikatakan wa an Tamimin, jadi an Tamimin ad-Dari radhiyallahu taala anhu, atau an Tamim ad-Dari, ini seorang sahabat, annahu karrara hadhihi al-ayata hatta asbah. Apa itu? Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dalam surah apa? Dalam surah Al-Jathiyah. Jadi Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu seorang sahabat. Beliau juga mengulang-ulang ayat ini sampai masuknya waktu subuh. Jadi begini ya, barakallahu fikum. Sekali lagi ya, yang dimaksud mengulang-ulang ya, ini rata-rata di qiyamul lail. Rata-rata di qiyamul lail. Ada juga yang di selain qiyamul lail. Ada juga yang di selain apa? Qiyamul lail, dalam arti ketika membacanya, ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Akan tapi rata-rata dalam qiyamul lail. Taib. Ayat ini yaitu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-21 dari surah apa? Dari surah Al-Jathiyah. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Ini lanjutannya. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi maksudnya ini ayat ini yang diulang-ulang oleh Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Apa artinya? Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Jadi maksudnya apa? Tidak sama ahli maksiat dengan ahli taat. Itu tidak sama. Yang pastinya ahli taat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ahli maksiat jikalau dosa-dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu salamata wal afiyah, mereka itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di akhirat nanti. Jadi mereka itu tidak sama sekali, baik dari kehidupan dan kematian. Mahyahum wa mamatuhum. Jadi kehidupan orang-orang saleh dengan kehidupan ahli maksiat, begitu juga setelah kematiannya. Ini yang dimaksud ya dari mamatuhum, setelah kematian. Setelah kematian nanti itu tidak sama antara orang yang saleh dengan yang ahli maksiat. Tayyib. Di sini Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu membayangkan jangan sampai dirinya ini termasuk daripada yang ijtarahus sayyi'at. Kan kata Allah, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat,
Apakah mereka mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Kemudian yang beliau bayangkan, seandainya aku termasuk dari yang istarahus sayyi'at, aku tidak akan selamat. Dan aku berharap mudah-mudahan termasuk dari yang alladzina amanu wa amilus shalihat, supaya bisa selamat. Itu dia bayangkan, Faham atau tidak itu? Direnungkan, dibayangkan, ditadabburi. Jelas gitu. Oleh karenanya oleh beliau radhiyallahu taala anhu diulang-ulang sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau dikatakan hatta asbah, sampai masuk waktu subuh, itu wallah alam berapa kali beliau mengulang-ulang. Tidak terhitung sudah. Jadi bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 10 kali. Tidak terhitung sampai masuk waktu apa? Waktu subuh. Jelas itu insyaallah. Begitu juga di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di riwayat yang berikutnya, yaitu an Abbad bin Hamzah, ya, an Abbad bin Hamzah qal dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra'u famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzab as-samum fawaqafat 'indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u fatala 'alayya dhalik فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. طيب. Jadi Abbad bin Hamzah ini berkata bahwa aku pernah menemui Asma radhiyallahu taala anha, wahia taqra famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Jadi menemui Asma radhiyallahu taala anha sedang membaca ayat ini. Kemudian beliau ulang-ulang. Berarti ini di rumahnya. Di rumah Asma radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ini bagaimana Abbad bin Hamzah menemui Asma di rumahnya? Karena Abbad bin Hamzah ini, nama beliau adalah Abbad bin Hamzah bin Abdullah ibnu Zubair. Abbad bin Hamzah bin Abdullah ibnu Zubair. Tayyib. Asma ini pastinya Asma binti Abi Bakar Siddiq, ma'rufah. Putrinya Abu Bakar Siddiq. Tayyib. Siapa suaminya? Suami Asma radhiyallahu taala anha siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Dan Asma ini ibunya siapa? Ummu Abdillah ibn Zubair. Ummu Abdillah ibn Zubair. Ibunya Abdullah bin Zubair. Taib. Abbad ini siapa? Jatuhnya? Naam, jatuhnya cicit. Jadi begini. Sudah kita ketahui tadi ya. Suami Asma Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian beliau mendapatkan anak dari Az-Zubair ibn al-Awwam yang bernama Abdullah ibn Zubair. Ibn Zubair dapat anak yang bernama Hamzah. Hamzah dapat anak yang bernama Abbad.
Jadi Abbad bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair. Cicit daripada siapa? Asma radhiyallahu taala anha. Jadi Asma ini neneknya. Jelas itu ya? Az-Zubair ibn al-Awwam sahabat. Abdullah ibn Zubair sahabat, makanya radhiyallahu taala anhuma kita bilang. Hamzah bin Abdullah bin Zubair tabi'i. Dan Abbad bin Hamzah tabi'i. Ini keluarga yang saleh. Keluarga Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini keluarga yang saleh. Dan semua keluarga para sahabat itu salehin. Akan tapi dalam segi periwayatan, itu ada beberapa daripada keluarga para sahabat itu yang nampak, di antaranya keluarga Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu wa an ashabi Rasulillah ajma'in. Jelas itu insyaallah? Naam. Jadi intinya mahram di sini. Jelas ya? Intinya mahram di sini. Taib. Jadi kata Abbad bin Hamzah, dakhaltu ala Asma, aku pernah menemui Asma radhiyallahu taala anha wa hiya taqra, sementara beliau sedang membaca famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan ini ayat yang keberapa? Ayat yang ke-27 dari surah At-Tur. Yang artinya famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Fa waqafat indaha. Di sini Asma berhenti sampai di situ. Berarti apa? Berarti beliau sedang membaca dari awal surah At-Tur sampai di ayat 27 beliau berhenti. Maksudnya berhenti, tidak melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Faja'alat tu'iduha, dan beliau mengulang-ulang ayat ini, ayat 27 dari surah apa? Dari surah At-Tur. Wa tad'u, mengulang-ulang wa tad'u, dan sambil berdoa. Dan sambil apa? Berdoa. Taib. Sesuai dengan zahir daripada riwayat ini, beliau mengulang-ulang sambil berdoa di luar sholat. Faham atau tidak itu? Di luar sholat. Dan bisa jadi juga di dalam sholat, qiyamul lail. Karena juga termasuk daripada sunnah Nabi untuk berdoa meminta surganya Subhanahu wa ta'ala ini dalam qiyamul lail secara khusus ya. Ketika membaca ayat tentang surga, meminta surganya Subhanahu wa ta'ala, dan ketika membaca ayat tentang api neraka, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka, dan ketika membaca ayat tentang pujian-pujian kepada Allah, juga ikut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi itu secara khusus dalam qiyamul lail. Faham atau tidak itu? Jelas ya? Oleh karenanya di sini beliau radhiyallahu taala anha berdoa. Taib, fatala alayya dzalik. Dan itu dalam arti kata Abbad bin Hamzah, tala alayya dzalik, membuat aku lama menunggu. Jadi beliau ini ingin apa namanya? Ingin ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada Asma. Akan tapi secara zahir begini ya, secara zahir ini bukan dalam qiyamul lail, tidak. Ini kita bilang tadi secara zahir apa? Secara zahir apa namanya? Ini beliau sedang membaca. Karena apa? Ada qarinah tad'u, berdoa, dalam arti berdoa dengan panjang ya. Kalau yang dalam qiyamul lail itu doanya kan hanya singkat gitu. Tapi ini berdoa dengan panjang. Dan juga di sini kata Abbad bin Hamzah, fadhahabtu ila suq. Ini enggak mungkin qiyamul lail. Fadhahabtu ila suq. Kemudian aku tinggalkan
nenekku itu Asma, aku pergi ke pasar. Ini menunjukkan di siang hari, di pagi hari atau di siang hari. Faqadaitu hajati. Jadi alhamdulillah di pasar aku sudah mendapatkan kebutuhanku. Thumma raja'tu, dan aku kembali ke rumah Asma radhiyallahu taala anha, wa hiya tu'iduha wa tad'u, sementara beliau Asma tetap sedang mengulang-ulang ayat ini, famanallahu alaina wa qana adzabas samum, ayat yang keberapa? Yang ke-27 dari surah At-Tur, wa tad'u, sambil berdoa. Berarti itu waktu yang amat sangat lama ya, karena apa? Lama yang pertama itu fatala alayya. Kata Abbad bin Hamzah, ketika aku ada di sisinya itu sudah lama aku menunggu. Terus aku pergi ke pasar, belanja, beli kebutuhanku, selesai kembali, tetap beliau Asma radhiyallahu taala anha tetap sedang mengulang-ulang dan berdoa. Sedang mengulang-ulang ayat ini, ayat 27 dari surah At-Tur, dan juga berdoa. Tadabbur. Tadabbur. Di mana tadabburnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Ini tentang siapa? Tentang siapa? Tentang siapa? Tentang ahlil jannah. Tentang penghuni surga. Jelas atau tidak? Dalam arti mereka ini telah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makna famanallahu alaina, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami. Karena yang namanya surga itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian wa waqana adzabas samum, dan memelihara kami dari azab neraka. Di sini Asma radhiyallahu taala anha berharap kepada Allah untuk termasuk dari orang yang mengucapkan ini ketika masuk ke dalam surga. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum, famanallahu alaina wa qana adzabas samum, famanallahu alaina. Itu ada kelezatannya tersendiri. Jadi beliau membayangkan bahwa beliau itu di dalam surga, masuk ke dalam surga terus membaca ayat ini. Itu maksudnya dengan harapan ya. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan harapan untuk masuk ke dalam surga. Terus pas di dalam surga membaca ayat ini, famanallahu alaina wa qana adzabas samum, famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Terus berdoa lagi, famanallahu alaina wa qana adzabas samum, famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Terus berdoa lagi. Itu lama. Itu orang kalau sudah menyatu dengan Al-Qur'an kayak begitu. Fadhal. Orang kalau sudah menyatu dengan Al-Qur'an apa? Kayak begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan ya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya. Makanya barakallahu fikum ya. Kadang-kala kita marah kenapa? Ini murajaah enggak, setoran enggak. Berarti apa? Sulit nantinya untuk ente ini bisa menyatu dengan Al-Qur'anul Karim. Ente ini masih kecil. Dan alhamdulillah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan oleh Allah min ahlil Quran. Ini juga karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi difahami caranya gimana? Ya sudah, caranya waktu setoran. Waktu hafalan, waktu murajaah. Supaya terbiasa dengan Al-Qur'an, terbiasa dengan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai di sini ada apa namanya?
ada seandainya ana nggak disuruh, maka ana nggak bakal baca. Kenapa ente sekarang membaca Al-Quran? Ya mau nggak mau. Coba kalau ana nggak tilawah, nanti ditegur sama ustadz, nanti dikasih hukuman, mau nggak mau tilawah. Kenapa ente murajaah? Ya mau nggak mau. Coba kalau ana nggak murajaah, nanti dimarahin. Kenapa ente hafalan? Ya sudah, disuruh seperti itu kok. Loh jangan seperti itu terus. Jangan seperti itu terus. Awalnya memang itu dorongan dari orang tua, dimasukkan ke pondok. Terus bimbingan dari ustadz. Terus, masa mau seperti itu terus? Ya jangan. Kita nggak bakal tinggal sama ente di rumah nanti. Walah hatta orang tua antum akan mengawasi antum 24 jam. Betul atau tidak? Tapi kalau seorang di antara kalian sudah benar-benar cinta sama Al-Quranul Karim, bisa untuk mempraktekkan ini. Tiba-tiba ada satu ayat yang sedang ia baca atau sedang murajaah dari hafalannya, beberapa surah, melewati satu ayat, langsung dia ulang-ulang. Ketika dia melewati satu ayat, dia faham maknanya ini. Ini tentang surga Allah, tentang api neraka, tentang ampunan, tentang rahmat. Langsung dia ulang-ulang, dengan sendirinya dia mengulang-ulang, dengan sendirinya dia mengulang-ulang. Ini luar biasa, ini luar biasa. Tidak ada orang tua yang nyuruh, tidak ada guru yang nyuruh, tidak ada manusia yang nyuruh. Siapa yang nyuruh dia untuk mengulang-ulang itu? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelezatannya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ini sudah ada tanda keselamatan, ini sudah ada tanda keselamatan. Bagi orang yang seperti ini sudah dapat tanda keselamatan, bakal selamat, dunia akhirat bakal selamat. Jelas atau tidak itu? Jadi dibiasakan seperti itu ya. Dibiasakan apa? Dibiasakan ketika membaca Al-Qur'anul Karim dengan dorongan cinta kepada Al-Qur'an. Dibiasakan ketika murajaah Al-Qur'anul Karim, murajaah hafalan dengan dorongan cinta kepada Al-Qur'an. Ketika setoran hafalan, betul ini susah mati-matian, gak masuk-masuk. Akan tapi karena aku cinta kepada Al-Qur'anul Karim, harus masuk. Harus aku setorkan. Cinta. Pasti bisa. Pasti bisa. Paham atau tidak itu? Jelas atau tidak? Nah, ini derajat orang-orang yang sudah ini sudah super semua ini. Ini super semua. Rasulullah, Tamimud Dari, Asma binti Abu Bakar Siddiq, ini super semua. Ya kita mendekati. Naik ke sana, walaupun sedikit-sedikit bertahap, selangkah, satu langkah demi langkah. Bismillah. Jelas atau tidak itu? Jelas ya? Kemudian waruwiyat hadhil qissatu an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga diriwayatkan kisah ini dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam arti di riwayat yang lain bukan an Abbad bin Hamzah, akan tapi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhaltu ala Asma. Jelas atau tidak itu? Yang terakhir. Di sini juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala waraddada ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu rabbi zidni ilma. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengulang-ulang ini, rabbi zidni ilma, dan ini bagian dari ayat 114 dari surah Taha. Bagian dari ayat 114 dari surah Taha. Jadi awal daripada ayat ini apa?
fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jadi maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, apabila beliau menerima wahyu dari Jibril alaihi salam, itu langsung beliau baca. Jadi Jibril menyampaikan misalnya dari satu ayat, ini Jibril belum selesai, tapi sudah menyampaikan beberapa kalimat dari ayat itu, langsung diikuti sama Rasulullah. Terus Jibril alaihissalam masuk ke kalimat-kalimat yang berikutnya, langsung diikuti sama Rasulullah. Di sini Rasulullah khawatir lupa. Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang hal itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Jadi jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dengarkan dari Jibril alaihissalam. Nanti Al-Qur'an itu ayat-ayatnya itu semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan sendirinya Rasulullah bisa hafal. Rasulullah bisa hafal. Jadi Jibril nyampaikan, sudah Rasulullah dengarkan, habis itu Rasulullah hafal dengan sendirinya. Dan enggak ada istilahnya Rasulullah lupa. Enggak ada istilahnya dan enggak mungkin. Nah, itu juga ya di bulan suci Ramadan, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau bahwa Jibril alaihissalam yanzilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan suci Ramadan, wa dzalika fi kulli lailah, di setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, di setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, Jibril alaihissalam turun menjumpai Rasulullah. Pertanyaannya, apakah ada wahyu pada setiap malam itu yang beliau sampaikan kepada Rasulullah? Jawabannya tidak. Terus ngapain? Setiap malam Jibril alaihissalam turun menjumpai Rasulullah, duduk berduaan bersama Rasulullah. Ngapain? Jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yudarisuhul Qur'an. Tadarus Al-Qur'an. Apa makna tadarus Al-Qur'an? Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, karena hadis ini ada di Sahih Bukhari. Dalam arti Jibril alaihissalam membaca beberapa ayat, misal dari surah tertentu, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus dilanjutkan lagi oleh Jibril. Terus dilanjutkan lagi oleh Rasulullah. Jadi kayak orang tasmi' gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada gak orang-orang yang tadarus Al-Quran di beberapa masjid di bulan suci Ramadan? Jawabannya ada. Dan di Indonesia ini banyak. Kadangkala ada orang yang mengingkari. Kadangkala ada orang yang yang mengingkari. Ini tadarus Al-Quran setelah tarawih itu bid'ah. Jadi tadarus itu biasanya itu seringkali yang melakukan tadarus itu orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, secara khusus bapak-bapak lah. Ada juga ibu-ibu di sebagian masjid habis tarawih. Apa maksudnya tadarus? Mereka buat halaqah. Mereka buat halaqah, terus mereka membaca Al-Quran. Yang ini baca dari surah ini mungkin satu halaman, terus dilanjutkan sama yang di sampingnya. Terus dilanjutkan lagi sama yang berikutnya. Itu tadarus namanya. Makanya mereka bilang tadarus, dengan namanya tadarus.
Dan itu sering kita dengar, tadarus. Itu ada dasarnya atau tidak ada dasarnya di dalam as-sunnah? Ada dasarnya. Yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang tadarus antara siapa? Antara Jibril alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah kita bilang ya, ini kelompok kita namakan kelompok terburu-buru. Kelompok tergesa-gesa. Yang cepat mengingkari sebelum dipelajari. Dan kalian jangan seperti itu. Enggak ada talibul ilm terburu-buru. Enggak ada talibul ilm tergesa-gesa. Jangankan talibul ilm ya, ulama-ulama senior enggak ada yang terburu-buru. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala apabila ditanya seringkali beliau bilang wallahu a'lam. Dan beliau mencontoh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika seringkali ditanya beliau bilang wallahu a'lam. Tidak terburu-buru, bukan dalam arti nanti tidak ada jawaban. Wah, Imam Malik menyembunyikan ilmu. Enggak lah, enggak mungkin. Imam Malik menyembunyikan ilmu enggak mungkin. Abdullah bin Umar menyembunyikan ilmu enggak mungkin. Akan tapi seorang di antara mereka tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam fatwa, dalam menjelaskan hukum tertentu tentang perkara tertentu. Ini zaman sekarang enggak ono dalilnya ini. Langsung. Ini enggak ada dalilnya. Ini bid'ah. Enggak dia pelajari dulu. Jelas atau tidak itu? Taib. Kita kembali kepada kebiasaan Abdullah bin Mas'ud atau yang terjadi dalam kehidupan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi di akhir ayat daripada ayat 114 dari surah Taha yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud pada suatu hari, yang akhir daripada ayat ini wa qur rabbi zidni ilma, jadi dan katakanlah Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Taib. Yang diulang-ulang oleh Abdullah bin Mas'ud bagian ini saja. Rabbi zidni ilma. Jadi bukan dari awal ayat fata'alallahul malikul haq, tidak. Akan tapi bagian yang terakhir dari ayat 114 dari surah Taha ini itu juga bagian Rabbi zidni ilma. Jadi tidak dengan waqul rabbi zidni ilma waqul. Jadi kalau waqul rabbi zidni ilma atau waqul rabbi zidni ilma kan ada katakanlah. Katakanlah Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya sudah, aku sekarang berkata. Aku sekarang berkata, dalam arti berdoa. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, seperti itu. Faham atau tidak itu? Sekali lagi ya, barakallahu fikum. Tardid al-ayah, mengulang-ulang ayat, ya, tardidul ayah, mengulang-ulang ayat, dengan tujuan at-tadabbur, lit-tadabbur, untuk direnungi, merenungkan makna-maknanya. Itu ada dasarnya dari dalam as-sunnah dan juga kebiasaan as-salafus salih. Akan tapi sekali lagi digaris bawahi, itu seringkali terjadi dalam qiyamul lail, salat malam, atau ketika membaca Al-Quran sendirian, dan jangan dilaksanakan ketika seorang di antara kita menjadi imam. Ini salah menempatkan dalil. Paham atau tidak itu? Tiba-tiba dia jadi imam terus membaca surah Taha atau ayatnya 114, terus dia ulang-ulang Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Pastinya bakal diingkari oleh makmum. Ketika dia diingkari oleh makmum, dia bilang ini ada dalilnya. Bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengulang-ulang. Atau yang tentang ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, itu dia ulang-ulang juga. Ini ada dalilnya. Ya akhi, antum salah menempatkan dalil. Salah meletakkan dalil. Makanya perkaranya itu bukan hanya perkara dalil, akan tapi juga istidlal. Faham atau tidak? Apa maksudnya istidlal? Istidlal itu cara menggunakan dalil.
Apakah ketika ada dalil terus cukup? Tidak cukup. Istidlalnya harus diketahui. Cara menggunakan dalil. Bagaimana dan di mana meletakkan dalil. Jadi perkaranya bukan perkara qala Allahu qala Rasuluh. Kalau qala Allahu qala Rasuluh itu enggak ada tawar-menawar sudah. Jadi sudah kita ketahui bahwa itu min masadir at-tasyri'. Al-Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Akan tapi kapan meletakkan qala Allah qala Rasul itu? Dan di mana meletakkannya? Kalau salah tempat akan terjadi fitnah. Bukan yang Anda sampaikan benar, qala Allah qala Rasul, yang antum sampaikan benar. Akan tapi dengan cara yang salah atau dalam keadaan yang salah atau di tempat yang salah. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak faqih. Tidak faqih. Yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang faqih di samping dia mengetahui, maksudnya faqih apa itu? Faham. Itu yang dimaksud faqih itu. Faham. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuknya kebaikan, dalam arti secara mutlak kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, yufaqihu fid din, difahamkan kepadanya agama. Dia faham terhadap agama. Maksudnya apa faham terhadap agama? Faham terhadap qala Allah qala Rasul itu, bukan enggak faham. Makanya dia meletakkan pada tempatnya. Ilmunya diterima, dakwahnya diterima. Kalau ada tetap orang yang menolak, itu kibr, itu orang yang sombong. Yang kata Rasulullah batrul haq. Menolak al-haq, menolak kebenaran. Jelas atau tidak itu? Sebagai penutup, kita ini semua tullabul ilm. Kita ini semua apa? Tullabul ilm. Ketika seorang di antara kita membaca ayat ini, yaitu ayat yang keberapa tadi? 114 dari surah apa? Dari surah Taha, jangan dilupakan asar ini. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ente ulang-ulang. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Dengan tujuan, dengan harapan mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan, dengan harapan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengulang-ulang ayat ini, kemudian ilmu beliau ditambah oleh Allah, juga ya Allah tambahkan ilmuku. Allah. Itu bagus seperti itu. Bagus seperti itu. Jelas itu insyaallah ya. Untuk riwayat-riwayat yang berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.